Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube saya, Herina 17. Di sini saya dan teman saya Riani Alti Pratami nanti akan menjelaskan perjalanan kami sebagaimana kita pernah mewawancarai 3 pengusaha sukses. Nanti perjalanan kisah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya jangan lupa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Riani Alti Pratami dan rekan saya yang tidak ada di sini, yaitu Hairina. Karena ya dalam video kali ini aku sama Hairina itu lagi nggak ada di kosan, jadi kita nggak bisa melaksanakan tag video bersama-sama karena sedang melaksanakan WFH masing-masing di rumah. Oke guys, terima kasih sebelumnya ya kepada Hairina telah mengizinkan saya untuk mengulas kembali dari ketiga pengusaha sukses yang telah kami wawancarai sebelumnya. Nah, yang pertama nih ya guys, kalian sadar gak sih ternyata saya dan Hairina itu mewawancarai ketiga pengusaha sukses sama-sama di bidang makanan. Ya, memang hobi saya dan hobi Hairina itu sama-sama makan. Itu enggak, tapi itu di luar dugaan, bukan di luar dugaan, di luar rencana saya dan Hairina ya untuk mewawancarai ketiga pengusaha ini dalam bidang makanan. Gitu. Oke, yang pertama ya, produk. Nah, produk di sini kita mewawancara ketiganya itu yang pertama ada produk dari Dapur Bunda, ada dari Sakodi, dan ada dari Dimsum. Dapur Bunda itu bergerak pada bidang roti dan cake. Yang kemudian ada Sakodi itu bergerak pada persatean, ada sate Marangi, ada sate Taichan sekarang, dan itu pun baru rilis kemarin tuh. Terus ada Dimsum yang ketiga itu. Kemudian yang kedua di sini, setelah produk itu, waktu mereka berwirausaha yang telah mereka lakukan itu sudah kurang lebih 5 tahun. Karena yang pertama Dapur Bunda itu bergerak pada tahun 2016. Yang kedua ada Sakodi bulan April 2020, baru masih hangat banget. Terus yang ketiga ada Dimsum di sini udah bergerak selama kurang lebih 3 tahun. Artinya mereka mulai berwirausaha tahun 2017. Kemudian yang ketiga, visi misi mereka unik-unik guys, dan itu yang pertama dari Dapur Bunda itu berawal dari hobinya itu memasak. Kemudian untuk menyenangkan hati seorang anaknya dari sang ibu, beliau itu membuatkan sebuah cake gitu kepada anaknya, dan anaknya pun menyukainya, dan akhirnya cake yang dibuat itu diasah lagi, diperkenalkan kepada teman-temannya, kepada kerabatnya, kepada tetangganya, dan akhirnya mereka pun menyukai buatan beliau, dan akhirnya beliau memutuskan kenapa enggak dimulai berwirausaha aja gitu. Tuh, yang pertama visi misi dari Dapur Bunda. Kemudian dari Sakodi, visi misi Sakodi itu ingin memperkenalkan sate Marangi kepada warga Kuningan, Jawa Barat. Begitupun dengan Dimsum pun ingin memperkenalkan sebuah produk makanan yang berupa dimsum kepada warga Kuningan, Jawa Barat. Kemudian harga jualan yang mereka targetkan itu semuanya kurang lebih di bawah 50.000 ya guys. Risol itu bisa dari 30.000 sampai dari 15.000 sampai 30.000 risol. Terus dari satenya itu sama, kurang lebih harganya segituan, di bawah 20.000 gitu kalau nggak salah, 20.000 atau 30.000 saya lupa. Terus yang ketiga itu sama dimsum
juga per picisnya sangat murah, ada yang 3.000, ada yang 4.000, dan ada yang 2.500 itu per picisnya gitu. Itu dari harga. Mereka sebenarnya tidak membandrol, tidak memasang harga yang tinggi-tinggi karena melihat situasi dan kondisi keadaan lingkungan atau pasarnya atau target mereka berjualan kepada siapa. Jadi mereka pun menyesuaikan harga yang akan mereka jual. Terus di sini kita lanjut, setelah visi misi itu ada cara pemasaran. Cara pemasaran ini merupakan salah satu hal yang paling penting diperhatikan dalam ketika berwirausaha. Yang pertama, cara pemasaran mereka itu rata-rata menggunakan media sosial, baik berupa Instagram, berupa Facebook, maupun postingan dari WhatsApp. Nah, tidak memungkinkan ketiga media sosial yang telah disebutkan tadi pun sebenarnya masih sangat banyak digunakan. Nah, kenapa tidak untuk dimanfaatkan oleh kami atau oleh pada untuk berwirausaha gitu. Terus setelah cara pemasaran pun, selain secara ada yang face to face atau bertemu langsung di tempat itu, ada juga dengan melalui ojek online untuk diantarkan ke rumah bisa. Terus ada juga yang sistemnya PO, ada yang ya macam-macam. Sekarang itu tidak menyusahkan atau tidak membuat keadaan menjadi susah ketika kita ada keinginan untuk berwirausaha, karena semuanya sudah dipermudah gitu. Asal kita pandai-pandai aja menguasai teknologi, dan kita pun harus bisa memanfaatkan, melihat situasi, kondisi, keadaan yang ada di sekitar gitu, targetnya mau dibawa kemana. Nah, terus nih yang saya ingat dan yang saya paling ditunggu-tunggu momennya itu ketika pesan dan kesan mereka ketika saya wawancarai. Nah, yang pertama, pesan atau kesan dari dapur bunda itu katanya, pokoknya dari ketiganya itu, setidaknya untuk ketika memulai berwirausaha itu yang pertama harus ada niat, yang kedua modal. Walaupun modal contohnya ya dari dapur bunda itu tidak memulai dengan modal yang sangat tinggi. Dapur bunda itu kayaknya kalau nggak salah mereka itu memulai berwirausaha ketika hanya mengeluarkan uang sebesar Rp50.000, karena beliau pintar memutar uang itu, mengolah uang itu, sampailah kepada produk dapur bunda. Dan alhamdulillah mungkin ya keuntungannya sudah bisa dipakai buat sehari-hari gitu. Cuman ya beliau bilang karena anaknya masih pada kecil, jadi agak keteter karena ya itu harus membagi waktu antara usaha dengan kehidupan anak. Terus kesan pesan di antara mereka itu selain niat, modal, sikap yang harus ditanamkan adalah pekerja keras. Karena percuma modal sudah ada, niat sudah ada, tetapi tidak diimbangi dengan rasa kerja keras, itu semua akan sia-sia gitu. Jadi kita harus tetap berusaha bagaimana bisa menstabilkan bahkan memajukan produk yang kita buat untuk ditawarkan kepada masyarakat, untuk diperkenalkan kepada masyarakat gitu. Terus jangan ada rasa gengsi, karena ya tidak menutup kemungkinan mereka ada yang ingin banyak bisa mendapatkan uang, tetapi mereka malu untuk melakukan berwirausaha itu. Sebenarnya harus malu sih, karena ya semua sekarang banyak yang berkecimpung di dunia perdagangan, asal kita masih pada jalan yang benar, memperjualbelikan barang yang halal, tidak barang yang salah ataupun bukan haram.
bukan barang yang haram, kenapa tidak untuk dijadikan usaha itu ya kan. Ya lumayan penghasilannya buat kebutuhan kita lah, buat menutupi keinginan atau kebutuhan gitu. Terus kesannya itu ya harus sabar ya. Yang namanya usaha itu kan tidak selamanya di bawah, kadang tidak selamanya di atas ya. Usaha itu seperti roda, jadi harus tetap sabar dan harus bisa memiliki sikap yang kreatif, yang inovatif. Jadi kita harus bisa menargetkan bulan depan kiranya gimana, sukanya mereka itu apa. Jadi kita harus tetap berinovasi, rasa kreativitas kita harus ditingkatkan gitu. Karena pada dasarnya berwirausaha itu yang harus dilihat dan diperhatikan sebelumnya itu ada beberapa. Yang pertama, kayak target pemasaran, kita mau kemana sih targetnya, apakah ke anak-anak, apakah kepada para remaja, apakah kepada orang tua. Kita harus bisa melihat target pasar yang akan kita produk yang akan kita jual produknya itu. Terus setelah melihat targetnya itu, kita melihat sasarannya itu kayak apa sih yang sedang mereka butuhkan pada saat ini gitu, apa sih yang sedang mereka senangi kiranya pada saat ini bisa jadikan. Terus apa lagi ya. Nah, yang namanya usaha itu harus bisa berani ngambil resiko gitu, karena nggak semuanya ya yang namanya usaha itu kadang nih tiba-tiba lagi di atas, di titik atas, ceret di bawah. Nah itu kita harus bisa berani mengambil resiko gitu. Kemudian usaha itu berdasarkan narasumber yang kita wawancarai, usaha itu harus dilakukan, bukan untuk direncanakan gitu. Jadi rencana aja itu nggak cukup, tetapi juga harus dengan action, nah aksi nyata untuk mewujudkan semuanya. Terus yang harus kita tanamkan pada sikap wirausaha itu seperti ide apa sih. Harus kita memiliki beberapa sikap inovatif, sikap kreatif. Ide-ide itu harus segera di refresh, harus segera di kayak ini nih mereka sedang butuh ini gini. Jadi kita harus bisa melihat keadaan, situasi, kondisi sekitar. Tuh guys, mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Doakan semoga pertemuan berikutnya saya dan Hairina masih bisa untuk melakukan tugas yang diamanatkan oleh dosen kami. Semoga tugas kami dilancarkan, dimudahkan, terutama proposal kami guys. Doakan ya guys video yang telah saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan video yang akan kami tayangkan pada pertemuan berikutnya guys. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penjelasannya sudah selesai ya guys. Semoga penjelasan teman saya tadi dapat bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian menemukan inovasi-inovasi di masa pandemi ini untuk menambah usaha kalian yang sudah mempunyai usaha, dan semoga sukses selalu. Jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker kata ibu. Ingat pesan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.